Jelang pernikahan antara pesepak bola nasional Egy Maulana Fikri dan putri sulung mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Pipik Dian Irawati, Adiba Kanza masih melakoni profesinya sebagai pesepak bola. Meski tinggal beberapa bulan jelang pernikahan, Egy sepertinya masih terus melakoni latihan bersama rekan satu timnya, Dewa United, untuk melanjutkan laga di Liga 1. Bagus ya? Tuh, lu pakai video. Enak, bro. Oppo. Oppo. Ah. Same to come back. Okay, inside. Dalam. Kita nih bukan bukan. Up, bagus. Up. Turn around. Up. And push 2 times. Up and push. Up. Meski pernikahan tengah di depan mata, namun permasalahan soal wali nikah Adiba sepertinya masih dalam tahap perdebatan antara keluarga. Umi Pipik selaku ibu dari Adiba, kabarnya menyerahkan walinya kepada Abizar sebagai anak laki-laki tertua di keluarga. Namun di sisi lain, pihak keluarga almarhum UJ berpendapat jika yang berhak atau yang sah menikahkan atau menjadi wali nikah adalah adik laki-laki dari almarhum UJ. Nanti Abizar lah, kalau walinya Abizar. Kan gini, kan Adiba masih punya saudara kandung laki-laki, terkecuali Adiba nggak punya adik atau kakak laki-laki baru pamannya kan gitu. Ini kan masih ada yang saudara, sudah akhir balik pula. Jadi ya Abizar yang jadi walinya. Saksinya masih rahasia. Kalau kita kan mengikuti daripada Imam Syafi'i ya. Jadi salah satu rukun syarat itu yang bisa mewalikan itu adalah ayah dari ayahnya. Kalau memang ayahnya nggak ada, atau ayah dari ya ibu kandungnya, itu antara lain saya atau Sataswa, itu yang bisa mewalikan itu yang saya pernah tahu seperti itu. Enggak dong, enggak lah. Harusnya kan Adiba masih ada kakak, masih ada adik laki-laki yang sudah akhir balik, kecuali belum akhir balik baru boleh pamannya. Ini kan masih ada saudara kandung. Itu sesuai ke situ. Wali itu kan terbagi dari beberapa wali ya. Nah, kita masuk ini ke wali nasab. Wali yang diutamakan itu wali nasab. Jadi wali yang keturunan langsung dari ayahnya, bapaknya. Itu kalau bapaknya nggak ada, bapaknya punya ayah ya. Kalau ayahnya sudah tidak ada, berarti saudara laki-laki dari si ayahnya itu, yang seayah seibu, yang nggak akan sah. Itu kan tadi saya bilang, yang bisa mewakili itu kami. Itu nggak tahu kalau memang Umi Pipik beraliran yang lain, saya juga tidak ngerti, nggak tahu. Cuman intinya yang saya pernah belajar, ya. Nah kalau saksi boleh. Ya, saksi boleh, dia sebagai saksi. Nah, boleh. Karena kalau saksi itu kan hanya sifatnya menyaksikan, karena wali nasab itu dia yang akan berijab nih. Nah, ijab dia kabulnya si pengantin laki-laki, calon pengantin laki-laki itu nanti. Kalau walinya ya saya tetap Abizar lah, anak saya. Kan saya masih punya anak laki-laki. Itu masih masih adik kandungnya Adiba, masih satu darah gitu. Walaupun pamannya juga satu darah. Cuma karena memang masih ada Abizar, ya kenapa bukan Abizar kan? Dia lebih punya hak. Meski masih silang pendapat soal wali nikah, namun sejatinya, menurut keluarga almarhum UJ, Umi Pipik sendiri belum menyampaikan secara langsung ihwal rencana bahagia itu kepada Umi Tatu. Namun keluarga masih tetap menunggu dan tentu saja menyambutnya dengan rasa penuh sukacita. Ya seperti yang sudah saya sampaikan, sebetulnya kita sangat gembira, senang ya, alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah, ya saya berharap Adiba dengan calon suami ya, Egy ya, bisa menjalankan batar rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya gitu. Alhamdulillah kita sudah dapat kabar juga, mudah-mudahan sampai nanti di hari hanya Allah mudahkan, Allah
berikan keberkahan ya dalam rumah tangganya, sehingga lahir nanti ada keturunan yang soleh-solehah yang bisa membanggakan juga kakeknya yang sudah lebih dulu meninggalkan atau ayah dari Adiba. Belum ada, mungkin sibuk nggak apa-apa, kan nanti juga pasti ada waktunya akan ketemu sama kita, karena spare waktu juga masih lama kan. Di mata keluarga, sosok Egy merupakan pria yang baik dan santun. Bahkan, keluarga almarhum Uje juga menilai jika rekam jejak Egy sebagai pesepak bola yang melanglang buana ke Eropa mampu membimbing Adiba jika kelak berumah tangga. Kalau saya melihat begini, suami itu baik buruknya tergantung si istri. Ini yang saya tahu ya. Karena bagaimanapun kebaikan suami ini lengkap apabila istri ini bisa mengayomi gitu. Jadi insya Allah lah dengan adanya kedua mempelai ini ya saling melengkapi. Dan saya yakin juga Egy selaku calon suami juga yang memang dia olahragawan ya, otomatis dengan pengalaman beliau dalam olahraga, dalam kehidupan, jadi sangat mengertilah rumah tangga itu seperti apa. Rasa bangga juga dirasakan oleh pasangan selebriti Darius Sinathrya dan Donna Agnesia yang memiliki 2 putra tengah menggeluti sepak bola di Perancis. Mereka adalah Lionel Nathan Sinathrya dan Diego Andres Sinathrya, dan cukup lama keduanya menggeluti sepak bola di Perancis. Darius juga berharap dengan bekal latihan dengan berbagai teknik, maka Leo dan Diego bisa menjadi pemain bola profesional. Jadi Silau. 0-0. Hai. Congrats. Hi bye, good job for the penalty. Udah di spray. Ya, itu kalau main di turf pasti begitu resikonya. Kamu harus pakai inner, boy. Ya. Sebenarnya dari berapa ya? 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu Leo sih awalnya. Leo itu berangkat ke Perancis setelah tertunda 1 tahun. Sebelumnya harusnya dia di Belanda. Cuma ada kendala masalah visa karena dia masih minor kan, masih underage. Dan juga terus ada pandemi, jadi kita pending 2021 itu baru dia berangkat. Waktu itu akademinya masih namanya ICEF, International Center of European Football. Jadi salah satu branch dari franchise-nya PSG Academy yang dipegang sama salah satu perusahaan di sana gitu. Jadi mereka punya cabang di Miami sama di Senegal. Nah di Miami sama Senegal namanya udah PSG Academy. Tapi buat yang di Eropa karena mungkin sama-sama masih di area Prancis ya, baru musim ini ganti nama jadi PSG Academy. Gitu. Dan ini udah tahun ketiga buat Leo, tahun kedua buat Diego. Lantas bagaimana soal pendidikan formal keduanya? Benarkah selama menjalani pendidikan sepak bola di Perancis, banyak perubahan yang didapat oleh Leo dan Diego? Selain strategi bermain bola, para pemain juga dituntut disiplin. Itulah hal yang paling utama. Prestasi belum ini ya, karena kalau ngomongin prestasi kan berarti harus ada kompetisi segala macam. Sementara ini kan bisa dibilang akademi yang memberikan kesempatan untuk anak-anak dari luar Eropa untuk bisa belajar menjadi atlet profesional, mengembangkan kemampuan individual mereka dan punya pemahaman dengan standar Eropa gitu. Jadi
level up sih sebenarnya. Memang program utamanya itu individual development, walaupun mereka juga main game gitu ya, ada pertandingan segala macam. Nah, rentang usianya di sana 12 sampai 23. Jadi sebenarnya selain sepak bolanya, selain sebagai atlet, mereka juga tetap wajib untuk mengikuti sekolah formal. Bahkan kalau nilainya jelek, ya nggak boleh ikut latihan sampai nilainya bagus. Aku tuh ketinggalan gitu ya, mereka nggak bisa ikut latihan sampai mereka ngejar ketinggalannya gitu. Jadi bukan cuma aspek olahraganya aja, sportsnya aja, tapi pendidikan formalnya tetap dijaga dan dikasih kesempatan untuk terus lanjut sampai usia lulus kuliah lah. Dan saat masih di Indonesia, baik Diego maupun Leo selalu diajak sparring bersama rekan Darius untuk bermain bola. Tak hanya sekali, Darius juga kerap beberapa kali mengajak dua jagoannya itu ikut bermain bersama Celebrity FC. Ya pasti seneng lah ya, kayak mungkin impian setiap orang tua yang punya hobi tertentu gitu, terus bisa ngejalanin hobinya bersama dengan anaknya, pasti ada kesenangan tersendiri, ada kebahagiaan yang nggak bisa diukur gitu ya, dan agak susah ngungkapinnya gitu. Tapi seneng banget, memang dulu pas awal-awal nikah juga kan punya anak gitu, aku selalu bilang gitu, salah satu impiannya ketika anak-anak gede mudah-mudahan bisa main bola bareng. Leo dan Diego juga mendapat support dari Donna dan Darius untuk terus bergelut di dunia sepak bola. Bahkan beberapa waktu lalu, Leo sempat menarik perhatian lantaran menjadi salah satu pemain yang mengikuti seleksi timnas Indonesia U17 yang diproyeksi bakal melakoni ajang Piala Dunia U17. Mereka bisa achieve apapun impian mereka. Sekarang impiannya jadi pemain sepak bola profesional, kita support, mudah-mudahan bisa tercapai. Ya memang nggak pernah mudah dan sangat challenging ya. Ada begitu banyak ratusan ribu mungkin anak yang punya impian yang sama, dan mereka harus bersaing, dan satu-satunya cara ya harus berlatih lebih keras lagi dan bermain lebih cerdas lagi gitu kan. Lantas benarkah Diego dan Leo memang sengaja dipersiapkan Darius untuk berkarir di dunia sepak bola profesional? Ada banyak pilihan, nggak cuma berpikir tentang karir sepak bola, karena kan kalau kita ngomongin karir sepak bola ada banyak banget faktor ya, berbagai macam lah gitu, dan kita nggak pernah tahu ujungnya anak-anak ini di mana. Jadi aku sama Donna memang komit untuk oke, kalau anak-anak mau jadi pemain sepak bola profesional, ya yang pertama harus di Eropa, belajar di tempat terbaik. Yang kedua, mereka tetap harus jalanin pendidikan formalnya supaya ada backup.